Perkenalkan, nama saya Poppy Widianti, NPM 1962201043. Saya dari Prodi Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu akuntansi multinasional, yang mana transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Banyak perusahaan, baik besar maupun kecil, bergantung pada pasar internasional dalam kegiatan jual beli produk dan jasa mereka. Setiap hari, media massa memuat berita mengenai dampak kegiatan ekspor dan impor pada perekonomian Indonesia serta pengaruh dari aliran modal antar negara besar di dunia. Selain itu, dilaporkan juga perubahan-perubahan kurs mata uang utama dunia, seperti rupiah kemarin melemah terhadap dolar. Baiklah, poin selanjutnya yaitu ada permasalahan akuntansi. Nah, di sini seorang akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing, yang mana transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction ini perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasi, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam satu mata uang asing. Oleh karena itu, laporan keuangan dari hampir seluruh perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. Maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan lagi ke dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kurs mata uang asing. Nah, kurs mata uang asing sendiri yaitu ditentukan setiap hari oleh broker mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Tiongkok menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Selanjutnya ada penentuan kurs mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara sedang mengalami tingkat inflasi yang tinggi, daya beli mata uangnya akan turun. Nah, penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Faktor lain yaitu bisa disebabkan oleh laporan posisi keuangan pembayaran, perubahan suku bunga dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Selanjutnya ada kurs langsung dan kurs tidak langsung. Di sini kurs langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, kurs tidak langsung ini kebalikan dari kurs langsung, yaitu banyaknya unit mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Selanjutnya ada perubahan kurs. Perubahan kurs ada 2 poin, yaitu menguatnya rupiah dan melemahnya rupiah. Menguatnya rupiah bisa dilihat dari apabila lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, dan juga bisa dilihat dari satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Sedangkan melemahnya rupiah itu apabila lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, dan juga satu rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Selanjutnya ada kurs spot dan kurs kini. Kurs spot adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segala suatu mata uang, sedangkan kurs kini didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada kurs forward, yaitu kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang atau disebut dengan kurs forward tadi. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Nah, transaksi tersebut antara lain meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian atau penjualan barang jasa di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Untuk tujuan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Selain itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan interim maupun tahunan, saldo
akun yang dinyatakan dalam mata uang asing selain mata uang pelaporan dari suatu entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs selama periode tersebut sejak tanggal laporan posisi keuangan terakhir atau sejak tanggal transaksi mata uang asing. Penyesuaian ini menyatakan kembali akun mata uang asing dalam nilai setara dolar Amerika Serikat pada tanggal laporan posisi keuangan. Penyesuaian dalam setara nilai dolar Amerika Serikat ini merupakan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing untuk entitas tersebut pada saat kurs berubah. Selanjutnya ada transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Terdapat 3 poin penting, yaitu tanggal transaksi, yang mana pada tanggal transaksi ini mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar Amerika Serikat menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal laporan posisi keuangan, yaitu menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan posisi keuangan. Yang ketiga itu tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian ini harus menyesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing untuk setiap perubahan kurs antara tanggal dengan tanggal penyelesaian. Selanjutnya ada materi mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan course forward mata uang asing. Perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami risiko bisnis normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing. Oleh karena itu, perubahan multinasional seringkali menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak nilai tukar atau course forward yang didenominasi dan futures mata uang asing untuk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi mata uang asing. Instrumen keuangan adalah uang tunai, bukti kepemilikan atau kontrak yang membebankan pada satu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lain dan menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lain. Selanjutnya ada derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai. Derivatif dapat ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau mengurangi risiko. Beberapa perusahaan memperoleh derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai, tapi sebagai instrumen keuangan spekulatif. Adapun derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan dicatat sesuai dengan PSAK 55 adalah sebagai berikut. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai arus kas. Yang ketiga, lindung nilai dari investasi neto dalam operasi luar negeri. Selanjutnya ada forward exchange contract. Perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan forward exchange contract dengan pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa akan datang. Biasanya, kontrak ini ditulis untuk salah satu mata uang internasional utama. Kontrak ini tersedia untuk hampir setiap periode pada waktu sampai dengan 12 bulan ke depan. Baiklah, itulah materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan